mobil listrik, kendaraan listrik, kendaraan bermotor listrik. listrik. EV nih. Yoi. Tapi penasaran dah, kan kita lagi belajar sistem konversi energi berkelanjutan itu kan. Nah, si EV itu ada hubungannya nggak sih sama sistem energi berkelanjutan sama yang terbarukan itu? Wah, hubungannya itu cukup erat, Mar. Iya. Nah, hubungannya itu cukup erat dengan sistem energi berkelanjutan dan juga terbarukan. Nah, hubungannya itu ada pada bagaimana cara sistem EV itu bekerja, Mar. Oh, sistem yang kata ini ya, yang dari grid, ke tempat chargerannya, dari chargeran ke mobilnya, jadi mobilnya bisa jalan pakai mesin listriknya itulah pokoknya gitu ya? Nah, kurang lebih kayak gitu, tapi nggak sesimpel itu, Mar. Hah? Emang gimana lagi? Nah, kebetulan ada nih video penjelasan terkait hubungan EV dengan sistem energi dan juga bagaimana sistem EV itu bekerja, Mar. Gimana kalau kita nonton aja biar kita sama-sama paham nih. Nonton di sini? Iya, Canggih. ya, oke. Oke. Langsung aja kita nonton kali ya. Oke. Sip. Oke, yang pertama adalah hubungan antara EV dengan sistem energi berkelanjutan dan juga terbarukan. Jadi kalau kita bicara tentang hubungan EV dengan sistem energi, itu bisa kita bagi jadi dua. Yang pertama dari sektor pembangkitan daya itu sendiri dan juga dari sektor emisi. Mungkin yang pertama dari sektor pembangkitan daya, kita bisa lihat data dari IET. Mungkin dari awalnya kita bicara tentang penjualan EV itu sendiri. Jadi untuk penjualan EV di tahun 2017 itu mencapai 1 juta unit, di tahun 2022 itu 10 juta unit, dan juga di tahun 2024 tuh mencapai sekitar 17,3 juta unit. Lalu untuk dari penambahan energi terbarukan secara global itu berada di angka 560 gigawatt. Artinya kenaikan penjualan EV atau kenaikan produksi EV juga sejalan dengan kenaikan energi terbarukan. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Yang pertama, EV itu bisa menyerap surplus energi dari energi terbarukan. Misalnya pada siang hari ketika energi terbarukan menciptakan surplus energi, maka surplus energi itu bisa dipakai oleh EV sehingga kita tidak menyia-nyiakan energi dan juga kita bisa menggunakan energi sebagai moda kita dalam bertransportasi. Yang kedua, bisa juga dengan bertambahnya EV kita dapat memasok energi lebih dari energi terbarukan. Selanjutnya dari sektor emisi. Nah, dari sektor emisi itu sendiri yang kita tahu sistem energi terutama dalam pembangkitan daya yang masih kita gunakan itu adalah bahan bakar fosil kebanyakan, sehingga menghasilkan emisi. Lalu dari sisi transportasi itu sendiri juga menghasilkan emisi, sehingga dari elektrifikasi transportasi itu bisa mengurangi emisi yang kita keluarkan untuk bumi ini, sehingga bisa mengurangi potensi pemanasan global, sehingga bisa membuat bumi kita menjadi lebih hijau dan juga menjadi lebih bersih. Oke, selanjutnya di belakang saya sudah ada contoh dari mobil listrik itu sendiri, dan saya akan menunjukkan beberapa komponen-komponen penting dari mobil listrik. Mungkin dari yang pertama, di sini mungkin tidak terlihat ya, cuman dari belakang ban ini, di sini ada motor listrik yang sebagai penggerak utama dari mobil listrik itu sendiri, dan juga motor ini dikopling dengan yang namanya regenerative braking, sehingga ketika kita melakukan proses pengereman dalam mobil listrik, energi kinetik yang berputar gitu ya, dari putaran itu bisa kita gunakan lagi sehingga menjadi energi listrik kembali gitu. Lalu di sini kita lihat ada cooling system dari EV itu sendiri. Di sini ada coolant ya. Di sini fungsinya untuk mendinginkan baterai yang suhunya tidak boleh cukup tinggi ya, karena bisa mengalami kerusakan. Di sini ada sistem pendinginnya, ada fin ya, ada bisa bilang radiator gitu ya. Oke. Selanjutnya bagian yang paling penting juga dalam mobil EV, di sini mungkin tidak terlihat juga, tapi di sekitar sini sampai ke arah sini kita lihat ini merupakan tempat dari baterai mobil listrik itu sendiri.
yang mana fungsinya sudah cukup jelas, yaitu menyimpan energi yang kita ambil dari charging station. Oke, mungkin yang terakhir dari bagian luar ini bisa kita lihat di sini ada tempat untuk mengecasnya. Jadi dari charging station kita colok ke sini sehingga energinya bisa tertransfer ke baterai. Oke, mungkin itu dari sisi luarnya. Kalau dari sisi dalam mungkin coba kita masuk. Oke, di sini kita lihat ini merupakan data dari BMS atau Battery Management System, di mana kita bisa mengetahui performa dan juga bagaimana manajemen energi dari EV yang sedang kita gunakan. Mungkin dari semua komponen yang sudah saya sebutkan, nanti ini akan bekerja secara sistematik tentunya, dan juga menghasilkan performa EV yang efisien. Mungkin untuk cara kerja EV itu sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Sultan. Oke, langsung saja Sultan. Nah, di dalam kendaraan listrik itu ada yang namanya battery pack, yaitu tempat energi listrik itu disimpan. Nah, di dalam battery pack itu ada banyak sel baterai yang disusun menjadi modul dan pack. Nah, lalu BMS atau Battery Management System, board itu yaitu adalah sebuah kontrol yang bertugas untuk memantau dan juga mengelola seluruh baterai pack agar bisa bekerja secara aman dan efisien. Nah, karena itu juga muncul sebuah parameter seperti tegangan, terus arus, dan juga temperatur. Yang ketiganya itu buat memastikan baterai tidak mengalami tegangan berlebih, terus juga arus berlebih ataupun suhu yang terlalu tinggi. Nah, selain itu, si BMS juga menghitung SOC, yaitu State of Change, atau peningkatan muatan baterai. Nah, lalu juga SOH, yaitu State of Health, atau kondisi kesehatan baterai dibanding kapasitas awalnya. Nah, jadi semua elemen tersebut adalah bagian inti dari kerja BMS, atau Battery Management System. Nah, secara teknis, kenapa BMS itu penting? Nah, karena baterai EV modern itu bekerja pada sistem tegangan tinggi, bahkan bisa mencapai sekitar 900 volt DC dengan densitas energi sekitar 250 watt hour per kilogram. Nah, itulah kenapa BMS itu sangat penting. Dengan tegangan dan energi setinggi itu, baterai harus terus dipantau agar tidak mengalami overcharge, over-discharge, overheating, atau short circuit. Nah, dalam review Institution of Engineering Technology per tahun 2025, pasar global BMS itu diperkirakan bernilai sekitar 7,5 miliar dolar AS pada tahun 2022 dan diproyeksikan bakal terus tumbuh sekitar 19,1% pada tahun periode 2023 sampai 2032. Nah, itu artinya BMS itu tidak dipandang sebagai komponen tambahan saja, tapi bisa sebagai salah satu teknologi inti dalam perkembangan kendaraan listrik. Dari mana sih sumber energi EV sendiri? Seperti yang ketahui, EV itu kan elektrik. Jadi kita mengetahui asalnya itu dari listrik yang berasal dari grid PLN atau pembangkit. Kemudian dari situ listrik tidak langsung masuk ke dalam motor yang ada di EV, tapi melalui battery pack dulu disimpan. Untuk pengisiannya sendiri ada berbagai macam cara. Ada yang dari home charging, yaitu bisa 8-14 jam, dan ada juga yang lebih cepat itu di SPKLU, seperti hanya sejam atau 30 menit. Jadi di kendaraan listrik itu tidak hanya baterainya yang penting, tapi sistem chargingnya juga penting, karena tanpa adanya listrik masuk kendaraan, maka kendaraan tidak bisa berjalan. Kemudian bagaimana sih untuk penyimpanan dan distribusi energinya EV sendiri? Seperti yang kita ketahui, setelah listrik di charging ke EV, maka akan tersalurkan ke battery pack. Di battery pack ini listrik disimpan, kemudian dipantau oleh BMS sebelum akhirnya masuk ke inverter. Sementara BMS sendiri bertugas untuk membuat baterai itu bekerja dalam kondisi aman, tidak overcharge, tidak panas, dan tetap seimbang. Kemudian energi juga harus lewat power electronics dulu, lalu masuk ke DC, baru bisa masuk ke motor dan kendaraan dapat bergerak. Kemudian energi listrik sendiri tidak hanya dipakai untuk motor saja, tapi ada untuk AC, lampu, dan berbagai macamnya. Jadi sebenarnya dalam kendaraan listrik sendiri ada sistem distribusi energi yang cukup kompleks, mirip seperti mini power system. Jadi bukan hanya baterai yang nyambung langsung ke roda. Nah, kemudian untuk regenerative braking itu apa sih? Pada umumnya mobil bensin pada umumnya itu ketika melakukan pengereman, maka tidak terjadi apa-apa, hanya panas di remnya saja. Namun untuk EV sendiri biasanya ketika melakukan pengereman, maka akan terjadi
perubahan energi. Jadi dari energi kinetik itu menjadi energi listrik, jadi lebih efisien lagi. Nah, tapi untuk regenerative braking ini lebih terasa ketika dilakukan pada jalanan stop and go atau di perkotaan, bisa juga di jalanan yang turunan. Sehingga ketika di jalanan yang lurus atau stabil, energi yang bisa dipulihkan itu jauh lebih kecil pastinya. Nah, selanjutnya tentang VGI. Hubungan dua arah ini antara EV, charger, building, dan juga grid, ini adalah yang disebut sebagai Vehicle Grid Integration atau VGI. Nah, karena EV adalah flexible mobile load, yaitu kendaraan listrik yang bisa di-charge pada waktu tertentu atau dalam sistem dua arah, energi dari baterainya itu bisa dikirim kembali ke bangunan atau grid melalui Vehicle to Home atau V2H, Vehicle to Building atau V2B, dan juga Vehicle to Grid atau V2G. Nah, di bagian ini juga konsep microgrid itu, yaitu saat EV bekerja bersama PV, baterai storage, dan juga critical load. Dalam kondisi seperti ini, EV itu bisa membantu peak shaving, load shifting, dan juga menyediakan daya darurat. Nah, karena itu, kendaraan listrik bisa dipandang bukan hanya sebagai kendaraan, tetapi juga bisa sebagai mobile storage dalam sistem energi modern. Nah, selanjutnya, tentang ekosistem EV di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, bahwa ekosistem EV itu juga terus tumbuh. Pada semester 1 tahun 2024, PLN mencatat juga sudah tersedia sekitar 1.582 SPKLU, lalu juga ada 2.182 SPBUKLU, dan juga 14.524 home charging. Nah, lalu juga bahwa konsumsi listrik pada SPKLU itu naik sekitar 229%, menjadi lebih dari 2.438,8 MWh. Nah, sementara konsumsi listrik home charging itu juga naik sekitar 344%, menjadi 4.264,8 MWh. Nah, data ini intinya menunjukkan bahwa Indonesia itu nggak cuma membangun kendaraan listriknya, tetapi juga sedang membangun ekosistem energi yang mendukung kendaraan listrik tersebut. Gimana? Udah paham belum terkait sistem EV? Paham lah. Intinya gini kan kesimpulannya, jadi sistemnya itu mulai dari grid, itu ke charger, battery pack, Yes. BMS. Nah, habis itu nanti ke power electronics, itu ke motor listriknya. Nah, ini tuh nunjukin kalau kendaraan listrik itu dia sistemnya terintegrasi, Betul banget. gitu kan. Nah, di sistem BMS-nya itu, BMS itu kayak dia itu bisa memantau gitu, dia itu seperti sentralnya gitu, dia memantau arus, habis itu tegangan, suhu, SOC, SOH. Nah, ini bikin baterainya itu bekerjanya lebih efisien, lebih optimal, gitu kan. Jadi lebih aman lah baterainya. Sehingga lebih berkelanjutan. Iya. Oke. Nah, habis itu konon katanya sih di masa depan nanti, kalau udah bisa di EV-nya ini udah bisa dihubungin sama ke smart charging, V2G, dan smart grid itu kendaraan itu gak cuman jadi kendaraan EV itu nggak cuma jadi transportasi biasa, tapi dia itu bisa jadi elemen aktif untuk sistem energi di masa depan nanti gitu. Gitu kan? Bener banget. Wah, mantap nih, udah paham soal EV nih. Nah, udah ya. Aman ya berarti ya? Aman. Kalau kayak gitu gimana nih? Berangkat kita. Kita berangkat. Oke. Berangkat. Sip.